Sekarang Miss akan menjelaskan operasi dalam suku banyak ya. Kalau misalkan yang pertama nih ya, penjumlahan atau pengurangan. Pengurangan dalam suku banyak ya. Misalkan suku banyaknya adalah 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 8x tambah 10. Misalkan fx-nya ya. Terus gx-nya sama dengan 5x kuadrat tambah 7x pangkat 3 tambah 8x pangkat 4. Ya. Nah, ditanya misalkan ya, yang ditanya itu tentukanlah fx tambah gx. Maka yang kamu lakukan adalah sama kayak penjumlahan biasa yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama, itu bisa dijumlahkan koefisiennya. Ya, misalkan ini kan variabelnya x ya, pangkatnya 3 ya. Jadi lihat di fungsi gx yang variabelnya x ya, x semua ini tapi pangkatnya x. Pangkatnya 3, berarti ini dong, berarti bisa dijumlahkan 2 tambah 7 berarti 9x pangkat 3 ya. Nah, ditambah lagi ini 6x kuadrat ya. Lihat yang ada x kuadrat ini, berarti tambah 11x kuadrat tambah ini 8x. Ini nggak ada di sini yang punya 8x, berarti tetap aja dia begitu ya. Ditambah ini kan konstanta, ada nggak konstanta di sini? Nggak ada, buat aja langsung di sini. Tapi masih ada di sini nih ya, yang belum kita tuliskan. Yang mana? Yaitu x pangkat 4. Di sini kan nggak ada, berarti kita langsung tulis saja 8x pangkat 4 ya. Nah, cara penulisan yang disarankan ya, selalu usahakan dari pangkat tertinggi ya, supaya dia teratur. Berarti kita susun mulai pangkat tertinggi berapa? 8x pangkat 4 tambah 9x pangkat 3 tambah 11x kuadrat tambah 8x tambah 10 ya. Inilah hasilnya. Kalau misalkan ditanya, tentukanlah penjumlahan dari fx dengan gx, maka tinggal jumlahkan. Kalau ditanya pengurangan ya, ya udah tinggal kurangkan. Jadi sama caranya ya. Yang kedua itu adalah perkalian ya. Operasi yang kedua itu adalah perkalian. Kalau misalkan tentukanlah fx kali gx maka yang kamu lakukan adalah sama seperti perkalian biasa ya. Berarti tulis dulu 2x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 dikali ya, kali ke sini 5x pangkat 4 tambah 7. Berarti kalikan. Kalau yang sering kalian kenal itu kali pelangi ya. Berarti kalikan ini dulu, baru yang ini. Ya, jangan sampai salah, harus teliti. Berarti 2 kali 5, 10. Kalau misalkan ini x pangkat 3, ini x pangkat 4, berarti kalau dikalikan itu, pangkatnya jadi bertambah. Berarti x pangkat 7. Ya, ditambah ini 2x pangkat 3 dikali 7. Ya, karena nggak ada x-nya berarti ini 14x pangkat 3 tambah ya 6x kuadrat dikali 5 berarti 30x pangkat 6 tambah 6x kuadrat kali 7 berarti 42x kuadrat ya. Nah, sekarang berlakulah yang namanya tadi ya, operasi penjumlahan. Lihat yang mana yang bisa jumlahkan. Kalau misalkan ada pangkat yang sama, jumlahkan, sederhanakan maksudnya. Nah, karena nggak ada yang sama ya, berarti nggak perlu dijumlahkan lagi. Tapi kita perlu membuat dia supaya dia teratur. Seperti yang dibilang tadi, usahakan menulisnya selalu dari pangkat paling besar. Berarti 10x pangkat 7, 10x pangkat 7 tambah 30x pangkat 6 tambah 4x pangkat 3 tambah 42x kuadrat. Inilah hasilnya ya. Sekarang ya, operasi yang ketiga yang akan Miss jabarkan dan yang lebih panjang itu adalah pada saat operasi aljabar pembagian.
Ya. Operasi aljabar pembagian ini memang mudah ya, kalau misalkan dia dalam bentuk bilangan biasa. Kalau misalkan Miss kasih contoh 42 dibagi 42 dibagi 5, misalkan begitu ya. Berarti ini bisa 8, 40, 8 kali 5 40 ya. Berarti ini 2. Nah, yang 8 ini disebut sebagai hasil atau sering disebut dengan HX ya. Yang ini disebut sebagai pembagi atau sering disebut sebagai PX, dan yang ini disebut sebagai sisa, sering disebut sebagai SX ya. Maka 42 bisa ditulis sebagai 5 kali 8 ditambah 2 ya. Atau 5 itu tadi apa? PX, pembagi. Ya, 8 itu apa? HX. Ya, dikali HX tambah 2. 2 itu adalah SX. Ya. Ini adalah konsep dasar yang harus kamu pahami sebelum kita ke suku banyak. Bagaimana cara menerapkan seperti ini dalam suku banyak? Oke, misalkan Miss kasih contoh yang langsung dalam bentuk variabel ya. Nah, yang harus kamu ingat ya, ini kalau dalam suku banyak sebagai fx, fungsi ya. Dalam suku banyak berarti kamu harus mengingat ini. Fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Pembagi kali hasil tambah sisa. Ini sangat penting. Ini konsep dasar yang harus kamu pahami. Ya. Bagaimana cara menerapkan pembagian bersusun dalam variabel x dalam suku banyak? Ya. Kalau fungsinya itu udah fungsi x. Oke, tentukanlah sisa pembagian dari x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x tambah 7 ya, dibagi x kurang 1 ya. Bagaimana cara membuat ini dalam pembagian bersusun? Yang kemarin Miss kirim mungkin beberapa di antara kalian masih bingung ya. Di sini Miss akan jelasin. Oke, pahami baik-baik ini ya. Caranya cara biasa ya, masuk x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x tambah 7. Ya, ini pembagian bersusun. Ini x kurang 1. Yang pertama sekali yang kamu lakukan adalah x ya, x pangkat 3. Ini kan pangkat 3. Kalau dibagi dengan sebuah variabel yang x pangkat 1, berarti bisa berapa? Bisa berapa dia? Ini ya, cara yang kamu lakukan adalah, ini lihat ya, ini x pangkat 3 ya, supaya mudah ya. Sedangkan kita mau bagi, sebenarnya ada kan x kurang 1, tapi kita ambil aja dulu variabel yang cuma memiliki x, bagi x ya. Berarti bisa berapa? Bisa x kuadrat ya. Karena kan pangkatnya jadi habis dong 1 ya, atau berkurang 1. Kalau pembagian kan berarti pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Maka Miss bisa tulis ya, ini cuman dalam buku perhitunganmu atau perhitungan kertas buram ya. Maka Miss bisa tulis ini sebagai x kuadrat dong. Nah, x kuadrat ini sama seperti pembagian biasa, Miss bilang, kamu kalikan, tapi kamu bukan cuma kalikan ke x, tapi harus keduanya. X kuadrat dikali x kurang 1, berarti satu-satu kita kalikan. Ini x kuadrat dikali x, berarti x pangkat 3. Kemudian x kuadrat dikali minus 1, berarti minus x kuadrat. Sekarang kamu kurangkan. Ya. Kalau dikurangkan, sifat pengurangan tadi kan sama seperti yang biasa, yang memiliki variabel dan pangkat yang sama itu bisa dikurangkan. Ini kan x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 berarti 0. Ya, 0 nggak usah ditulis di depan. Nah, sedangkan ini 2x kuadrat
dikurang ya min x kuadrat, berarti 3x kuadrat. Nah, kalau misalkan di sini, cara di sini pasti bingung ya. Kalau misalkan di sini cuma satu suku ya, cuma satu suku, sedangkan pembaginya 2 suku, maka kamu harus mengurangkan atau menurunkan satu lagi suku yang ini ya, suku yang setelahnya. Berarti min x turunkan ya, karena ini 2 suku supaya sesuai dengan pembagi. Jadi kamu harus melihat berdasarkan pembagi ya. Nah, kamu hitung lagi di kertas buram ya. Ini, tapi yang kamu tulis adalah ikut koefisien. Tadi kan karena koefisiennya ini 1, makanya Miss buat tadi x pangkat 3 bagi x. Ini berarti 3x kuadrat bagi x. Cuma yang membuat x-nya aja dulu ya, supaya mudah aja kamu. Berarti ini bisa menjadi 3x. Ya, ini di kertas buram ya. Berarti Miss tulis berapa tadi? Tambah 3x ya. Berarti min 3x kuadrat dikurang x ya bisa 3x. Ya udah, sekarang kalikan kembali. 3x dikali x berarti 3x kuadrat. Ya, 3x dikali minus 1 berarti minus 3x. Ya, kemudian dikurangkan lagi. Ini kan 3x dengan 3x udah 0. Kalau 0 nggak usah ditulis. Sekarang min x dikurang 3x berarti 2x. Nah, berapa suku ini? Ini satu suku, sedangkan pembaginya 2 suku. Berarti kita harus kurangkan. Ini kurangkan, maksudnya diturunkan. Turunkan ya, tambah 7. Nah, ini udah sama kan, seimbang kan? Ini 2 2 suku, ini juga 2 suku. Buat lagi di kertas buram. Ini 2x, sedangkan ini x. Berarti ini bisa berapa? Bisa 2. Nah, sekarang berarti Miss buat di sini tambah 2. Ya, 2 kali x 2x. 2 kali min 1 minus 2. Berarti sekarang kurangkan lagi. Berarti di sini tinggal berapa? Berarti ini kan 0. 7 dikurang 2 berarti 9. Ya. Nah, yang tadi yang Miss bilang itu waktu di 42 bagi 5 ya, yang ini disebut sebagai apa? Ini disebut sebagai sisa SX ya. Sedangkan ini disebut sebagai hasil. Ini disebut sebagai apa? Membagi. Ya. Oleh karena itu, kalau misalkan ada pertanyaan, tentukanlah sisa dari x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x tambah 7. Jika dibagi dengan x kurang 1, maka sisanya yang mana? Sisanya 9. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2. Oke, paham ya? Nah, soal selanjutnya ya, supaya kamu lebih paham, Miss kasih satu contoh soal lagi. Misalkan 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 7x dikurang 4. Jika dibagi dengan x tambah 3. Tentukanlah misalkan sisa x kah, sisanya kah, hasilnya kah, ya, tergantung dari pertanyaannya. Ya, maka yang kamu lakukan adalah kalau cara bersusun ya, berarti bagi dengan x tambah 3. Yang kamu lakukan yang pertama tadi apa? Kalau kamu kesulitan, ya, kamu lihat koefisien yang pertama ini. Koefisien sama variabelnya. Ini kan 4x pangkat 3. Kemudian bagi dengan, ya, bagi dengan ini pembagi yang memiliki variabel x. Ya, pembagi yang memiliki variabel x. Berarti ini x. Ya, ini cuma di kertas buram supaya kamu mudah ya. Berarti bisa berapa? 4x kuadrat. Oke, 4x kuadrat. Ini Miss hapus lagi ya. Ini cuman di kertas buram. Kalau udah sering ngerjakan soal, itu akan terbiasa nanti. Ya, berarti ini bisa berapa tadi? 4x kuadrat. Kemudian kalikan ini ke sini. Ya, 4x kuadrat kali x. Berarti 4x kuadrat. 4x kuadrat dikali positif 3.
ya, berarti positif 12x kuadrat, ya. Nah, berarti kurangkan, ini 4 kurang 4, 0, 2 dikurang 12, ya, 2 dikurang positif 12, berarti min 14x kuadrat, ya, tambah, oke. Kalau cuma seperti ini kan cuma satu suku, sedangkan ini dua suku. Maka apa yang kamu lakukan? Turunkan satu suku lagi, berarti tambah 7x. Ya, sekarang buat di kertas buram. Ini kan yang memuat ini. Cuman yang paling tinggi aja kamu ambil ya, yang memuat variabel x, tapi derajatnya paling tinggi. Artinya pangkatnya yang paling tinggi ya. Ini min 14x kuadrat. Min 14x kuadrat dibagi dengan ini, bagi x, ya, berarti itu bisa berapa? Minus 14x, ya, berarti Miss buat di sini minus 14x, kalikan minus 14x dikali x, berarti minus 14x kuadrat, minus 14x tambah 3, berarti minus 14, oke, tambah 3, minus 14x dikali 3 maksudnya ya, berarti 214, ya, 42x. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan? Mengurangkan, ya. Kalau sudah dikurangkan, ini kan minus dikurang kurang, berarti 0, ya. 7x dikurang kurang 42, berarti 49x, ya. Kemudian ini masih satu suku, kita butuh pembaginya dua suku, maka kita turunkan lagi. Yang mana diturunkan? Yang terakhir, berarti minus 4, ya. Sekarang 49x dibagi x itu bisa berapa? Bisa 49, berarti tambah 49. Sekarang nggak usah pakai buram lagi, udah terbiasa kan? 49 kali x berarti 49x. Oke, 49 kali x, 49x, baru 49 dikali 3, berarti 7, 2, 12, berarti 14, ya. Sekarang dikurangkan lagi, ya, dikurangkan, minus, ini kan 0, minus 4 dikurang 147, berarti 151, ya. Oleh karena itu, ini kan nggak ada lagi yang mau dikurangkan nih, padahal ini memuat x. Kalau udah seperti ini udah adalah yang terakhir, berarti sisanya adalah ini adalah sisa, ini hasilnya. Oke, jadi kalau ada yang bertanya berapakah hasil pembagian dari 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 dibagi x tambah 3 adalah ini. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana jika dibagi dengan ini, variabel di sini lebih dari 1, ya. Kalau misalkan ini Miss ubah menjadi 3x tambah 2, ya. Tadi kan masih, ya, contoh soal itu masih yang memuat x, cuma x, ya. Artinya 1x tambah berapa begitu. Sekarang udah 3x tambah 2. Caranya sama aja, ya. Yang penting kamu pahami konsep, kamu bisa mengerjakan bagaimanapun bentuk soal yang lain. Nah, berarti 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 dibagi berapa? 3x kuadrat tambah 2, ya. Maka yang kamu lakukan adalah tadi melihat koefisien awal, ya. Koefisien awal 4, ya. 4x pangkat 3 dibagi 3x, ya. 4 ini kertas buram ya, x pangkat 3 dibagi 3x, itu berarti 4/3x kuadrat. Berarti kita tulis di sini 4/3x kuadrat, ya. 4/3x kuadrat dikali 3x berarti 4x pangkat 3, ya. Ditambah 4/3 dikali 2, 8/3x kuadrat. Sekarang diapain? Dikurangi, ya.
Nah, min 2 ya, min 2 dikurang 8/3 berarti min 14/3 X kuadrat ya. Karena ini kan ini udah 0 ya, makanya Miss gak kurangin ya. Ini kan satu suku, kita buat tuh 2 suku, berarti turunkan suku satu lagi 7X ya. Nah, 14/3 X kuadrat, buat lagi di buram ya, 14X/3 X kuadrat dibagi dengan 3, berarti 14/9 ya. Berarti Miss buat di sini ya, ini min ya, berarti min 14/9 ya, 14/9 X, ini X ya, ini 14/3 X ya, berarti 14/9 X. Nah, kalikan lagi ya, ketika Miss kalikan minus 14/9 dikali 3 berarti min 14/3 X kuadrat ya. Kemudian kalikan lagi minus 14 dikali ini 2 berarti min 28/9 X ya. Kurangkan lagi, ini habis atau 0 ya, 7 dikurang 28/9 berarti 9 kali 8 63 ya, 63 dikurang 28 ya, berarti itu 91 ya, 91 X ya per 9. Ini kan masih 1, turunkan lagi 4 ya. Nah, buat lagi di kertas buram ya, dibuat di kertas buram 91/9 ya dibagi 3X berarti 91/27 ya. 91/27 tambah 91/27 ya, 91/27 dikali 3 itu 91/9 X ya. Nah, 91/27 ya, 91/27 kali 2 ya, berarti itu sama dengan 182/27 ya. Dikurangkan lagi, ini tambah ya, kurangkan ya, minus 4 ya, ini udah banyak angkanya, Miss tulis aja ya, minus 4 dikurang 182/27 ya, 27 kali 4 minus 108 kurang 182/27 berarti 190/27 ya. Di sini 19, ini Miss tulis di sini ya supaya nggak keliru, bisa hapus saja yang kertas buram tadi ya, minus 190/27 atau kalau kita sederhanakan minus buka kurung 10 ya 20/27 ya. Jadi hasilnya itu ya, hasilnya adalah 4/3 X kuadrat dikurang 14/9 X tambah 91/27 ya, dan sisanya adalah min 10/20/27 ya, karena 27 kali 10 kan 270 ya. Oke, iya. Miss salah tulis di sini ya tadi, 290 ya. 290. Ya, 270 270 tambah 20 290/27. Maka sisanya adalah yang ini. Oke, itulah cara pembagian bersusun. Jadi caranya sama aja. Ikuti pola, pahami konsep, udah pasti bisa bentuk soal apapun. Nah, yang mau Miss perlihatkan adalah kalau misalkan ini 4x pangkat 3 derajatnya itu 3, terus pembaginya itu derajatnya 1,
maka ya hasilnya itu pasti derajatnya 2. Ya, artinya dari apa? Ini X pangkat 3 dibagi X, ya, pangkatnya ini 3, ini 2, ini 1. Berarti 3 bagi 4X pangkat 3, ya. Ini 4X pangkat 3 per 3X, ya. Kita fokus di sini. Derajat untuk hasilnya nanti pasti X pangkat 2. Nah, perhatikan ini. Kalau misalkan ini pangkat 2 bagaimana, Bu? 3X kuadrat. Ini misalkan 3X kuadrat tambah 2. Berarti derajatnya ini nanti 1. Jadi sesuai dengan pembagian, ya, sesuai dengan pembaginya berapa. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembagian dengan cara skema, ya, dengan cara skema, maka kamu latihan soal dulu. Ini nih, ya, ada 3 soal. Kamu latih diri dulu, apa kamu sudah paham atau belum? Kalau misalkan kamu belum paham, ya, kamu boleh komen di bawah, saya belum paham. Atau kalau misalkan ada yang mau ditanya, kamu bisa kasih pertanyaan di bawah, ya. Kamu yang 3 ini kamu latihan dulu, kerjakan dulu, ya. Setelah itu baru kita lanjut ke cara skema, pembagian cara skema. Oke, Miss kasih waktu mengerjakannya 20 menit, ya.